Hasini roha madihamu nasian Tuhan di bata amata. Dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini di pagi yang indah ini, Selasa 6 September 2022, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang akan menguatkan kita, tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Idama audo napuna salhu todini jolma, nang todini ama-ama, nang todini anakna, audo napunasa todini manang ise namar dosa, ikonido mate. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita perbuat itu jugalah yang kita terima. Apa yang kita tabur itu jugalah yang kita tuai. Ketika kita melakukan kejahatan, kita akan menerima kejahatan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita juga akan menerima kebaikan. Tetapi kadang kita bertanya, kita sudah melakukan yang baik, tetapi kita tetap menerima yang tidak baik atau yang jahat. Itu untuk menguji bagaimana kita untuk tekun dan tetap setia melakukan kebaikan. Pada nas di pagi ini Bapak Ibu saudara-saudari, melalui Nabi Yehezkiel, firman Tuhan datang kepadanya mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak bisa kita meletakkan tanggung jawab kita kepada orang tua kita, kepada anak kita. Si suami meletakkan tanggung jawab kepada istri, si istri meletakkan tanggung jawab kepada suami. Karena semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak dalam satu komitmen untuk terus melakukan yang baik, untuk terus melakukan kebenaran. Karena kita adalah bagian dari kepunyaan Allah. Allah adalah sumber kebenaran dan kebaikan. Dia berkata, sungguh semua jiwa aku punya. Tuhanlah yang mempunyai. Tuhanlah yang empunya jiwa, hidup kita, diri kita. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Artinya, baik ayah, orang tua, anak, itu adalah kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan yang masing-masing mempertanggungjawabkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara dikatakan selanjutnya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah mati karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Sesungguhnya setiap orang tidak layak untuk menerima belas kasihan Allah karena keberdosaan, kejahatan, kecurangan, pencemaran, dan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Inilah yang dikatakan firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Tuhan melihat bahwa bangsa Israel tidak hidup seturut dengan kehendaknya. Mereka mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka masing-masing. Mereka tidak lagi melakukan keadilan dan kebenaran, karena bagi mereka apa yang menurut pikiran mereka itu adalah yang benar. Padahal kita adalah bagian dari kepunyaan Allah. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, hendaklah melakukan yang seturut dengan kehendak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Karena keberdosaan kita, kita tidak mampu untuk menerima berkat-Nya. Melalui Yesus Kristus kita diberi keselamatan, kebebasan akan keberdosaan kita. Untuk itu
Kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita mengisi keselamatan itu. Mari kita kerjakan keselamatan itu untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesungguhnya, hidup kita bukan hendak mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. Tetapi sesungguhnya kita mau mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan per kelompok, bukan per keluarga, bukan bersama-sama, tetapi pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dibawa dalam satu perenungan bahwa hidup kita harus berkomitmen untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Hidup kita berkomitmen dan berkonsisten, karena setiap kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Hidup kita hendaklah selalu mengingat dan mengingat supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Jatuh ke dalam dosa yang membawa kita dalam kematian yang kekal. Tetapi karena Yesus kita diselamatkan. Untuk itu kita menghidupi, melakukan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Dia menguatkan, menyertai, dan menjaga kita di dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.